Lantas, temukan jawaban lengkapnya dengan menonton sampai akhir. PKI tidak ada yang baik. Ada yang baik Pak Ustaz, pendek kecil hitam. Jadi mereka tidak boleh baca Quran, agama tidak ada, karena mereka berkeyakinan ateisme. Ada kelompok yang begitu ngotot menuntut pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kalau TAP MPRS ini dicabut, yang diuntungkan adalah keluarga besar PKI. Ini indikasi saudara. Nggak mungkin yang bukan PKI menuntut pencabutan daripada TAP MPRS tersebut. Karena kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, yang untung bukan umat Islam, yang untung bukan tentara, yang untung bukan polisi, bukan, yang untung bukan negara, yang untung adalah kader-kader PKI. Tidak ada pilihan bagi kita umat Islam. Kita harus tolak pikiran-pikiran yang sekularistik dan ateistik tersebut. Dan kalau seandainya mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya akan kita tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapi ini. Oleh karena itu saya wanti-wanti betul kepada kita semuanya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Wapres, tolong pemerintah diingatkan dan tolong DPR diingatkan. Karena rakyat, terutama umat Islam, sudah resah dan sudah gelisah. Dan bila keresahan dan kegelisahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri. MUI se-Indonesia tolak RUU HIP tanpa kompromi. Majelis Ulama Pusat dan MUI Provinsi se-Indonesia mengeluarkan maklumat tegas terkait rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila yang dicurigai melindungi dan membesarkan nama PKI Indonesia. Kita bersama ingat betul fakta sejarah yang sadis, biadab, dan memilukan yang pernah dilakukan oleh PKI di Indonesia. Sehingga jika RUU HIP itu dibiarkan, itu sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa. Menurut MUI, RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila. Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi mengatakan, kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD di tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila. MUI juga menilai memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila, yakni gotong royong, adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 UUD tahun 1945, serta akan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menegaskan, bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka kami pimpinan MUI Pusat dan segenap pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya demi terjaga dan terkawalnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Prof. M. Din Syamsuddin mengatakan, rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila alias RUU HIP dinilai menurunkan derajat Pancasila untuk diatur dengan undang-undang. Selain menurunkan derajat Pancasila, RUU HIP juga memeras Pancasila ke dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama. Menurut Din Syamsuddin, pendekatan menurunkan derajat dan downgrading menyempitkan arti reduksionis dan memonopoli Pancasila adalah berbahaya bagi eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat ini meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembahasan RUU HIP karena akan memecah belah bangsa.
Praktik demikian merupakan hambatan terhadap pembangunan demokrasi Pancasila yang berkualitas, yang kita cita-citakan bersama, kata Din Samsudin. Tak hanya itu, sejumlah purnawirawan TNI bergerak cepat menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Belakangan muncul berbagai ancaman terhadap ideologi negara, fenomena liberalisme, radikalisme, dan lain sebagainya yang perlu diantisipasi dengan sangat baik oleh pemerintah, kata Maijen TNI Purnawirawan Saiful Sulun yang menjadi juru bicara para purnawirawan saat pertemuan di ruang rapat Komenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 12 Mei 2020. Para purnawirawan ini secara khusus menanyakan tentang rencana undang-undang haluan ideologi negara alias RUU HIP. Namun ternyata Menko Polhukam menegaskan bahwa RUU HIP adalah inisiatif DPR yang saat ini tengah dilakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah oleh pemerintah. Mahfud MD mengatakan, sikap pemerintah sama dengan bapak-bapak sekalian. Pancasila tidak akan memberikan tempat kepada paham komunisme, marxisme, leninisme, dan paham-paham radikal. Sebelumnya, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri menilai pengangkatan RUU HIP ini sangat tendensius karena terkait dengan upaya menciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI, kata Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri, Mayor Jenderal TNI Soekarno, dalam konferensi pers di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Jumat 12 Juni 2020. Soekarno melihat dinamika kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial pada akhir-akhir ini berkembang sangat mengkhawatirkan. Salah satunya pihaknya melihat adanya upaya terus-menerus dari sisa-sisa PKI untuk bangkit dengan menyusup kepada partai-partai politik yang ada. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice.